Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, sebelumnya nama saya Sandra Priyani dari 10 DKV 3. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang fotografi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan ukuran bidang pandang gambar. Yang dimaksud dari bidang pandang atau framing ini adalah langkah pengambilan gambar yang menentukan luas bidang pandangan suatu objek utama dan objek lainnya adalah hubungan dengan latar belakang. Aku bakalan spill macam-macam ukuran bidang pandang dalam gambar. Kita simak yuk. Yang pertama ada extreme close up atau yang biasa disingkat ECU. Extreme close up ini biasa memfokuskan suatu objek itu dari mata, hidung, mulut, atau telinga, yang fungsi dari bidang pandang ini itu untuk memperlihatkan secara detail objek. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada big close up atau yang biasa disingkat dengan BCU. Teknik pengambilan gambar itu diambil dari sebagian tubuh kita, yaitu dari atas kepala atau kening hingga ke dagu. Yo, lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada close up atau C. Close up ini sama aja, kita ambil kayak sebagian dari objek atau tubuh kita, yaitu dari atas kepala atau kening hingga ke dada. Foto close up ini biasa kita gunakan buat KTP atau foto formal lainnya. Kita lanjut yang keempat, ada medium close up atau MCU. Jadi ini sama aja, kita masih ambil sebagian dari anggota tubuh kita atau objek, itu dari atas kepala sampai ke ulu hati ini ulu hati. Nah, yang kelima ada medium shoot. Medium shoot itu bukan ada sebagian lagi, tapi udah 3/4 bagian objek. Biasanya diambil dari ujung kepala sampai ke pinggang. Yang keenam ada knee shoot. Nah, knee shoot ini tuh biasanya diambil dari ujung kepala sampai ke lutut. Sama nih, ada 3/4 bagian lagi. Atau udah separuh nggak sih maksudnya? Terus yang ketujuh ada full shoot. Nah, full shoot ini tuh diambil benar-benar seluruh bagian objek atau tubuh, yaitu dari ujung kepala sampai ke kaki. Jadi semuanya harus kelihatan. Nah, yang kedelapan ada long shoot. Long shoot ini tuh sama kayak full shoot. Cuma kalau full shoot ini kan fokusnya ke satu objek, kayak cuma itu manusia aja. Nah, kalau long shoot ini ada backgroundnya. Yang 9 itu ada extreme long shoot. Ini sama aja kayak long shoot, tapi bedanya tuh di sini objeknya tuh kecil atau orangnya tuh kecil tapi dia gede banget. Terus yang ke-10 ada establishing shot. Establishing shot ini kayak foto tapi menggunakan suatu tempat, dimana dalam suatu tempat itu fotonya menyeluruh dan ada sebuah kegiatan di dalamnya. Lalu yang ke-11 ada one shot. One shot ini tuh foto yang diambil dan dalam foto itu cuma ada satu orang, nggak tergantung jauh atau dekatnya sih. Terus yang ke-12 12. Nah, itu ada two shot ini diambil dalam fotonya tuh ada 2 orang, dimana mereka tuh saling beraktivitas. Nah, nggak tergantung juga sih jauh atau dekatnya ngambil gambarnya. Yang ke-13 ada three shot. Three shot itu foto yang diambil di dalamnya tuh ada 3 orang yang saling melakukan aktivitas. Nah, itu juga nggak bergantung jauh atau dekat pengambilan gambarnya. Terus yang ke-14 ada group shot. Group shot ini sama kayak 1, 2, 3 shot lainnya. Bedanya group shot ini diambil di dalamnya tuh harus lebih dari 3 orang, 4 lah, 5 atau segerombolan RT juga bisa. Terus yang ke-15 ada OSS atau over shoulder shot. Nah, over shoulder shot ini tuh foto dimana kameranya tuh berada di belakang bahu objek. Terus yang ke-16 ada POV, point of view, dimana kameranya ini jadi sudut pandang kita atau digambarinnya tuh ilustrasinya kayak kamera jadi kayak mata kita. Oke, kita lanjutin materi yang kedua, yaitu sudut pengambilan gambar atau angle. Jadi angle ini tuh adalah pengambilan gambar di mana dia menekankan kamera pada situasi tertentu untuk membidik objek. Nah, aku spill lagi nih macam-macam sudut pengambilan gambar atau angle. Jadi ada yang pertama tuh ada A level, dimana ini posisi angle paling normal, dimana mata objek itu benar-benar sejajar sama kamera. Terus yang kedua ada angle, dimana kamera itu ditaruh di atas kepala si objek. Terus yang ketiga ada low angle. Nah, ini kameranya tuh ditaruh di bawah kepala si objek. Terus yang keempat ada bear eye view, dimana dia benar-benar sama kayak angle, cuma dia tuh diambil dari tempat yang sangat-sangat tinggi sehingga menghasilkan foto-foto yang seperti dari ketinggian. Terus yang kelima ada frog eye angle. Frog eye angle tuh kayak mata katak, jadi si kamera ini benar-benar nempel sama tanah. Terus yang keenam ada canted angle, dimana kamera itu disengaja dibikin miring agar menghasilkan foto yang unik.
Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.